Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahanda guru yang mursyid Dr. Syekh Haji Rahman Mustami Al-Haq Qudusir. Seterusnya kaum muslimin muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin Allah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan cucuran rahmat, nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, dan juga nikmat iman, Islam dan ihsan masih Allah cucurkan buat kita semua. Oleh karenanya, tiada kata yang paling indah selain membasahi lisan kita yang dhaif, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita peruntukkan buat baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, kaum muslimin hadirin, tamu-tamu Allah, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memberi pemahaman thariqah sejak usia dini. Sekarang kita akan coba menyampaikan apa itu thariqah, apa itu usia dini. Thariqah itu ialah jalan bagi seseorang insan, seseorang manusia, untuk supaya lebih dekat lagi dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan usia dini yang dimaksud ialah para anak-anak yang sudah mumayyiz, mengerti dan paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Pengenalan thariqah ini harus sampai kepada anak-anak yang berusia dini. Kenapa demikian? Karena apabila anak-anak kita hanya dibentengi dengan ilmu-ilmu syariat, mereka akan tumbuh dan berkembang, yakni akan diarahkan oleh nafsu mereka masing-masing. Makanya banyak orang yang berilmu tetapi gugur dengan akhlaknya. Kenapa? Karena mereka tidak dibentengi dengan ilmu hakikat. Bukankah Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam itu secara kafah. Secara kafah ini ada yang mentafsirkan yaitu paham dengan syariat. Ada yang mentafsirkan secara kafah ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Dan ada yang mentafsirkan secara kafah ini yakni syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi kita ambil yang ketiga. Islam bisa dikatakan kafah itu apabila kita masuk ke dalam 4 hal ini. Apa itu? Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Apabila 4 hal ini dikenalkan kepada anak-anak muslim yang masih dini, lalu mereka ambil amalan-amalannya dan mereka amalkan amalan tersebut, insya Allah mereka akan kuat lahir dan kuat batin. Akhirnya mereka akan tumbuh mencerminkan al-akhlaqu qabla ilmin. Akhlak lebih menonjol ketimbang ilmu. Kenapa demikian? Karena ruhnya telah diberi makan. Dengan cara apa? Dengan cara jalan bertarekat. Zikrullah syifa'ul qulub. Dengan berzikir, itulah makanan ruhmu. Untuk mendapatkan makanan ruh ini, kita harus berbaiat kepada mursyid mukammil, kamil mukammil. Jelas silsilahnya, jelas sanadnya. Makanya untuk di tarekat kita, Yayasan Jabal Rahmah yang dipimpin oleh ayahanda guru kita yang mursyid, Dr. Sri Syekh Haji Ramban Bustami di Al-Haq. Anak-anak di usia dini sudah kita baiat dan sudah kita ajarkan tentang syariat, tarekat, dan hakikat serta makrifat. Dan apa hasil dari hal tersebut? Anak-anak yang mengamalkan ini tumbuh dan berkembang sampai hari ini. Mereka tidak baku hatinya, mereka tidak keras karakternya, mereka gampang diarahkan, mereka gampang dituntun, mereka gampang dinasehati. Itu yang selama ini kita lakukan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Farah yang ada di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saudara-saudaraku kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kalaulah anak-anak kita hari ini mereka kita pupuk dengan amalan-amalan syariat tanpa kita barengi, tanpa kita gandengi dengan ilmu-ilmu hakikat, kita yakin banyak hari ini orang yang berilmu tapi sedikit yang wassadiqina, tapi sedikit yang wassadiqina. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan sedikit wassadiqina, orang yang benar, orang yang jujur? Kenapa? Kenapa? Karena mereka mengandalkan dalil nakli, otaknya untuk memutar kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan fala tagurnakumul hayatud dunya, untuk mereka menguasai kehidupan dunia. Tapi kalau orang sudah mencapai kepada tingkat tarekat, hakikat, dan ma'rifat, mereka akan berpaham, yakni qanaah, merasa cukup dalam kehidupan.
Dan inilah sedikit yang mereka paham. Inilah sedikit yang mereka paham tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami sampaikan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, kenalkanlah amalan-amalan tarekat ini kepada anak-anak kita seusia dini. Dan tarekat kita apabila di usia dini mereka sudah dikasih dan diajarkan tentang ilmu tarekat, alhamdulillah mereka tidak ada pengaruh dalam kejiwaan. Karena pernah timbul isu menjelaskan bertarekat itu nanti apabila umur sudah mencapai 50 tahun atau 60 tahun. Ya, kalau sampai umur kita 50 sampai 60 tahun, seandainya belum seumur itu kita telah dipanggil oleh Allah, alangkah sedihnya dan alangkah celakanya kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin, kalau ada yang berpahaman seperti itu, berarti mereka tidak mengerti tentang jalan untuk dekat kepada Allah. Jalan dekat kepada Allah itu bukan dengan jalan syariat. Syariat ini kaku, syariat ini kasar, benda nyata. Jadi yang dekat dengan Allah itu adalah amalan hakikat, yakni ruh yang ada di tubuh kita. Kenapa demikian? Karena Allah itu gaib. Jadi yang gaib di tubuh kita lah yang bisa dan mampu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat kita ini tarekat yang wasilah wal fadilah. Oleh sebab itu, anak-anak yang dibaiat di usia dini tidak ada masalah. Bahkan mereka terarah, akhlak mereka menjadi akhlak karimah yang selama ini kita terapkan di pondok pesantren kita. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan sampaikan lagi tentang hal-hal berhubungan dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Lebih dan kurang minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.